with it. Selamat siang semuanya, apa kabar hari ini? Sehat? Kembali lagi di channel Duk Cinema. Kali ini kita akan menceritakan film tentang seorang putri dari seorang dalang boneka Jepang yang terjebak dalam urusan kriminal. Ketika pertunjukan samurai boneka, ayahnya disergap oleh geng Sugarman. Ia bersumpah untuk membalas dendam atas kematian ayahnya. Langsung saja kita bahas alur cerita filmnya yang berjudul Tornado yang dirilis pada tahun 2025. Tornado tumbuh dari jalanan-jalanan kecil Britania Raya pada akhir abad ke-18. Seorang gadis Jepang yang menumpang hidup dari panggung boneka yang dibawa ayahnya ke desa-desa. Setiap pagi ia membantu ayahnya memasang kain merah dan patung-patung kayu kecil yang tersimpan di dalam kotak tua. Suara lonceng kecil dan tiupan seruling ayahnya selalu menjadi pertanda dimulainya pertunjukan. Penduduk desa menikmati hiburan sederhana itu, meski mereka tak tahu bahwa di balik senyum Tornado terdapat rasa asing yang tak terucap. Ia tidak pernah benar-benar merasa memiliki tanah di mana ia berpijak. Sayonara! No. I want next. Of little girl. There, kids, I see. And now, to hell you go. Ayah Tornado adalah seorang dalang yang lembut, tetapi kadang terselip sifat seorang samurai dalam dirinya. Di waktu senggang, ia mengajari Tornado memegang pedang kayu, cara berdiri benar, dan bagaimana menenangkan hati sebelum bergerak. Pertama, kendalikan napasmu, katanya selalu. Lalu dunia akan mengikuti. Pelajaran itu awalnya sekadar permainan bagi Tornado. Tetapi semakin ia dewasa, semakin ia memahami bahwa ayahnya sedang mempersiapkannya untuk sesuatu yang lebih berat dari sekadar panggung boneka. Perjalanan mereka membawa mereka ke sebuah desa pedalaman yang senyap, tempat mereka disambut hangat oleh warga. Tornado merasa nyaman untuk pertama kalinya sejak lama. Ia bahkan membayangkan betapa indahnya punya rumah yang tidak bergerak, rumah yang tidak harus dilipat dan dipikul ke kota berikutnya. Namun malam itu, ketika lampu-lampu rumah mulai padam, suara itu bukan suara penduduk desa. Itu datang dari kelompok asing. Kelompok itu adalah geng Sugarman, terkenal sebagai perampok brutal yang tak segan menghabisi siapapun yang menghalangi mereka. About like that. Penduduk desa dipaksa keluar dari rumah masing-masing, dan Tornado berusaha menarik ayahnya untuk bersembunyi. Namun ayahnya menolak, ia melangkah maju untuk melindungi warga yang ketakutan. Tornado bersembunyi di balik tumpukan kayu, napasnya tercekat ketika melihat ayahnya dihadapkan pada Sugarman. Ia mendengar percakapan singkat, suara ayahnya memohon, suara Sugarman yang meremehkan, lalu bunyi logam yang menghantam sesuatu yang rapuh. We turn around.
誰も手が届か can handle this! I say no, tornado. No. Lynn. I am torn between hanging you and hiring you. You got my gold? Listen to your father. 何があっても非僕だ。 Saat tubuh ayahnya roboh, dunia tornado hancur dalam sekejap. Ia ingin berlari keluar, tetapi kakinya tak mampu bergerak. Air matanya mengalir tanpa suara, menggantung di ujung dagu sebelum jatuh ke tanah yang dingin. Setelah geng Sugarman pergi, Tornado mendekati ayahnya dengan tubuh gemetar. Ia memeluknya untuk terakhir kalinya, mencium bau kayu dan serbuk cat yang begitu akrab. Di bawah langit gelap, ia menguburkan ayahnya dengan tangannya sendiri, meratakan tanah sambil berjanji dalam hati bahwa ia tidak akan membiarkan pembunuh itu hidup damai. Are you alive? What do you mean? We can't stay here. They'll come back. Perjalanan tornado membawanya ke pinggiran kota dan pasar gelap. Tempat rumor tentang geng Sugarman menyebar seperti bisikan angin. Ia kini bergerak tanpa suara, mengandalkan keterampilan yang dulu diajarkan ayahnya untuk menghindari perhatian. Di setiap kota, ia bertanya dengan cara halus, mendengar cerita tentang kelompok perampok yang meninggalkan jejak api dan rasa takut. Semakin banyak ia mendengar, semakin meyakinkan tekadnya bahwa satu-satunya cara untuk menghancurkan Sugarman adalah dengan menghancurkan sumber kekuatannya, emas hasil rampasan. You? No? I'll throw you to the dogs. Stay right there. If you run okay. We are here. Setelah berminggu-minggu mengamati, Tornado mengetahui bahwa Sugarman bermaksud memindahkan sebagian besar emas ke sebuah gedung tua di luar kota. Gudang itu dijaga ketat, tetapi Tornado justru melihatnya sebagai kesempatan. Ia memetakan rute para penjaga, menghitung waktu pergantian roda, dan menghafal suara pintu-pintu berkarat yang bisa membocorkan kehadirannya. Setiap gerakan diperhitungkan seakan hidupnya adalah pedang yang ditarik dari sarung, siap digunakan dengan presisi. Di hutan, Tornado mengalami pengejaran sengit. Anak buah Sugarman menyalakan obor, menyerbu dengan agresi membabi buta. Namun Tornado mengenal medan lebih baik. Ia bersembunyi di balik bebatuan, memancing mereka masuk ke lajur-lajur sempit dan jatuhkan mereka satu persatu dengan gerakan cepat.
Malam itu, hutan menjadi arena sunyi di mana Tornado mengasah keberaniannya. Ia bukan lagi gadis yang hancur oleh kesedihan. Ia kini menjadi bagian dari bayang-bayang yang mengejar predatornya sendiri. He's never good enough. He must have had some beatings. Get up. On you go. Where's the gold? Ketika Tornado kembali ke kota, suasana telah berubah drastis. Warga terlihat pucat dan ketakutan. Sugarman yang marah besar atas hilangnya emas, memerintahkan anak buahnya untuk menguasai kota dengan brutal. Mereka memasuki rumah-rumah, memeriksa setiap sudut, dan memaksa penduduk untuk memberikan informasi. Tornado hanya bisa bersembunyi sambil menyaksikan penderitaan itu. Di balik topengnya, ia merasakan bahwa perjuangannya kini lebih besar dari sekadar dendam pribadi. Ia juga memikul harapan puluhan orang yang hidup dalam ketakutan. Tornado memutuskan untuk memanfaatkan kekacauan itu untuk menyerang. Ia menunggu malam ketika hujan lebat turun, menyamarkan langkah-langkahnya di jalanan becek. Ini adalah medan yang sempurna untuk seseorang yang mengandalkan keheningan dan kecepatan. Tornado menyusup melewati semak belukar di hutan, menjatuhkan penjaga pertama hanya dengan sentuhan pedang di pangkal leher. Di dalam hutan, Tornado bergerak seperti angin. Ia melompati mesin-mesin tua, bersembunyi di balik pilar, dan menghitung suara sepatu besi anak buah Sugarman yang bergema dari berbagai arah. Beberapa penjaga mencoba menyerangnya sekaligus, tetapi teknik samurai yang diajarkan ayahnya membuatnya mampu membaca arah serangan bahkan sebelum gerakan mereka dimulai. Pedangnya menari di udara, menciptakan kilau pendek yang memantul dari tetesan air hujan yang merembes ke tanah yang penuh dengan percikan darah. Akhirnya, Tornado bertemu dengan Sugarman di hutan yang begitu sunyi. Keduanya saling menatap. Sugarman tersenyum sinis, seolah-olah ia telah mengetahui identitas gadis itu sejak awal. Tornado menggenggam pedangnya lebih erat. Di antara mereka, ada udara yang tebal dengan kemerahan dan masa lalu. Sugarman menarik pedangnya sendiri, dan duel pun dimulai. Bukan hanya fisik, tapi juga emosional. Men all gone. Sugarman terjatuh, nafasnya terputus, dan keganasannya berakhir malam itu juga. Dengan kematiannya, geng itu bubar memperlihatkan bahwa kekuatan mereka hanyalah bayangan dari satu orang yang memimpin dengan ketakutan. Tornado mengumpulkan emas yang tersisa dan membawanya kembali ke penduduk kota, memastikan bahwa masa depan mereka tidak lagi dikuasai para kriminal. Dengan tugas selesai, Tornado meninggalkan kota itu saat matahari terbit.
Ia berjalan menuju Cakrawala, membawa pedang ayahnya di sisinya. Bukan lagi sebagai alat balas dendam, tetapi sebagai simbol perjalanan baru. Dunia masih penuh bahaya, tetapi Tornado kini bukan lagi gadis yang kehilangan segalanya. Ia adalah badai yang membawa keadilan ke tempat yang membutuhkannya.